Ibrahim. Nanti kalau aku udah besar, aku pengen deh jadi dai. Buat orang yang bilang aku durhaka, kalian gak ngerasain punya ayah kayak aku. Dan kalau aku durhaka, bagian mananya coba? Dia tau gak? Aku buka aib dia, aku gak ada buka aib. Semua hal yang aku omongin sekarang itu baru secuil dari fakta. Pemirsa, kabar kurang mengenakan datang dari mantan artis cilik Ibrahim Khalil Alkatiri atau yang akrab disapa Baim Cilik. Bagaimana tidak, Baim Cilik tiba-tiba saja kembali muncul ke publik dan curhat soal jerih payahnya syuting sejak kecil hingga terkumpul 32,4 miliar raib begitu saja tanpa bekas. Sayangnya penghasilan yang ia dapatkan selama ia syuting dibawa kabur ayah kandungnya. Tak hanya itu, ia juga sudah tidak mendapat uang jajan dan tidak dinafkahi ayahnya sejak Agustus 2022. Sontak curhatan Baim itu membuat heboh jagat maya. Itu panjang banget sebenarnya. Aku mulai dari 2022 udah kayak nafkain itu yang aku bilangin kemarin. Itu juga nggak gampang sebenarnya, walaupun mungkin kalian ngeliat aku dia udah syuting bertahun-tahun kayak pasti punya duit lah, nggak mungkin struggle dari awal. Aku udah ngerasain duitku lagi. Sama sekali aku nggak tahu kemana, sisa aset juga hitungan jari ya kan, sisa 2. Itu pun yang satu udah dijual, yang di Jakarta ada 2, satu udah dijual, di Malang masih ada 1. Aku nggak peduli itu, aku nggak ada minta duit itu balik karena aku tahu dia pasti udah nggak punya duitnya. Cuman yang aku minta itu tanggung jawabnya dia. Semua yang aku ngomongin fakta. Kalau aku ngejelek-jelekin dia tanpa sebuah fakta, mungkin aku durhaka. Semuanya fakta, dan ini fakta yang harus aku keluarin biar dia malu, karena aku nggak mau malu sendirian. Aku malu kok dengan kelakuannya dia. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Baim Cilik pun berusaha merintis karir sebagai pengusaha kambing, susu, hingga parfum. Biaya sekolahnya pun dibayar sendiri olehnya. Baim sempat menanyakan hal itu ke ayahnya, namun WA dirinya diblokir oleh ayahnya, hingga ia tak bisa lagi berkomunikasi dengan ayah kandungnya itu. Hingga saat ini ia tidak ada kontakan sama sekali dengan ayah yang telah membesarkan dirinya. Enggak, aku udah nggak ada komunikasi sejak 2022. Beliau itu ada nyampein dari pihak keluarga besar dari ayah itu, ada nyampein ke aku, ada yang nelpon kayak kenapa sih kok ngebongkar masalah keluarga, kenapa sih jelek-jelekin abah. Aku nggak ada jelek-jelekin abahku. Semua yang aku omongin itu fakta, dan aku udah nyimpen ini 2 tahun. Aku udah diem terlalu lama, aku udah ngempet semuanya sendirian, cuman aku sama abangku sama mamaku. Tapi tuh kayak tetep aja aku diem selama 2 tahun, berusaha seakan-akan kayak mungkin masih ada nih itikat baik dari dia, mungkin ada nih feedback baik dari dia. Karena setiap kali ada orang nanya gimana abahmu, masih ngasih uang jajan apa enggak, aku selalu jawab masih kok. Kadang-kadang aku masih berusaha nutupin jeleknya dia, aku masih berusaha jaga namanya dia. Baim pun terang-terangan mengungkap aset yang dimilikinya dari hasil syuting sebagai pemain sinetron cilik, yakni hanya berupa 2 unit rumah di Jakarta Selatan, salah satunya kini telah dijual ayahnya. Mantan artis cilik berusia 19 tahun itu mengatakan rumahnya dibeli dengan bantuan ibunya, menggunakan uangnya dan kakaknya. Namun ayah Baim menjual rumah tersebut sekitar tahun 2017 sampai 2018 dengan harga 1,5 miliar. Hingga kini Baim tidak mengetahui keberadaan ayah kandungnya. Disebut-sebut ayahnya tengah berada di Australia dan sudah menikah lagi dengan wanita lain. Orangnya aku nggak tahu di mana orangnya. Aku dengar katanya di Australia, tapi aku nggak tahu. Aku nggak ngerasain sama sekali di situ, Dan sama sekali nggak ngerasain aku di situ. Ada, cuma bentuknya mungkin yang lain kali. Bentuk apa ya? Rumah? Aku nih ya Om ya, terakhir hartaku depan mata yang aku lihat, aset depan mata yang punya aku yang emang aku tahu itu cuma ada rumah 2, dan yang satu dijual sama aku 1,5 M. Dan yang satu sampai sekarang masih ada belum dijual. Dan itu suratnya dibawa sama kalau nggak salah nenekku apa siapa, aku lupa. Aku jujur nggak tahu surat rumah itu di mana ya. Itikat baik. Itu yang aku tungguin. Aku bakal terus pick up. Aku baru keluarin dikit dari mulutku, masih banyak yang aku tutupin. Aku bakal berhenti speak up kalau dia udah ngehubungin aku dan dia ada itikat baik. Ya, mungkin buat kalian deh, misal kalian dipengaruhin sama orang, bisa emang kalian. Sebagai seorang ayah disuruh meninggalkan anaknya kayak gitu. Aku sekarang sekolah, aku ngulang ya, karena tadi aku pesantren 4 tahun. Jadi aku otomatis aku sekolah harus ngulang dari tahun pertama. Sekarang aku tahun terakhir sekolah. Dan aku sekolah atas perintah siapa? Ayahku.
Dan siapa yang lari? Siapa yang nggak bayar semuanya? Siapa yang lari dari tanggung jawabnya? Dia sendiri. Aku nggak mau dia nelpon orang, transfer ke orang, terus orangnya nyampein ke aku. Aku nggak bakal mau itu. Aku mau dia sendiri yang nelpon aku, dia sendiri yang ngubungin aku, dia sendiri yang transfer aku. Terus kalau emang dia nggak bisa bayar, belum bisa bayar semuanya, cicil aja dulu. Emang apa salahnya cicil? Dari Ansyah pun mencoba menghitung penghasilan kotor Baim selama 6 tahun berkarir di industri hiburan mencapai 32,4 miliar. Sayang penghasilan Baim dibawa kabur ayah kandung, Baim juga mengaku tak lagi mendapatkan nafkah dari ayah sejak 2022. Aku jadi dulu salah satu artis cilik dengan bayaran terbesar. Berapa? Dulu Rekor. per episode hampir 15 kok dulu per episode. 15 juta. Sehari saya episode. Sehari episode kan 450 juta. 1 bulan. 1 bulan 17 tahun yang lalu. 450 sebulan kan? Oh iya, 450 sebulan. Kali 12. 5,4 miliar setahun. Kali 6. 6 apa 7? 6. Kan 6. itu 2008. Ini tapi kotor aja Kotor tenang, ya, ini kotor. kotor. Kita bilang kemungkinan. Ya, 32,4 miliar. Tadi Anaknya. bilangnya duitku ditabung buat sekolah. Keperluanku sekolah. Kan tadi ada. Ada. Buat sekolah apa enggak ada? Aku sekolah, sumpah demi Allah, aku sekolah sekarang bayar sendiri. Aku bayar sendiri kan ada orang tua. Apa sih emang dia? Selalu di ayah. Selalu di ayah. Aku sempat nanya mamaku kan, Mama dapat apa sih selama aku syuting bertahun-tahun tuh? Mama ada penghasilan apa gitu loh. Dan mamaku cuma jawab, Mama tuh cuma dikasih 10% sama ayah. Intinya yang aku lakuin sekarang, aku mulai dari nol lagi. Aku ada ngejalanin bisnis, aku ada jualan parfum, aku punya susu kambing. Aku juga pengen balik ke entertain, tapi ya aku harus step by step lagi. Aku harus ngulang dari awal lagi. Dan aku mau kok, maksudnya aku nggak ada tekanan apapun, aku nggak ada penolakan, kayak aku terima kalau emang aku harus ngulang dari nol. Aku mau, aku pengen ngebuktiin ke ayahku, aku mau pengen buktiin ke orang yang udah ninggalin aku kalau aku tetap bisa tanpa bantuan mereka. Di lain peristiwa, usai heboh diisukan selingkuh dan bungkam sekian lama, Aziza Salsya akhirnya buka suara membuat pembelaan. Ditemani ayahnya saat dirinya hadir memberi dukungan untuk suaminya Pratama Arhan saat nonton laga Timnas Indonesia melawan tim Australia di Stadion Gelora Bung Karno Selasa kemarin. Selebgram yang akrab disapa Zizi itu datang bareng teman-teman perempuannya. Aziza Salsya memang tidak banyak mengupload foto maupun video di media sosial menonton aksi suaminya Pratama Arhan. Sontak kehadiran Aziza Salsya itu jadi sorotan publik. Aziza, gimana Aziza? Untuk momen hari ini Aziza? Aziza nggak tahu sama siapa Aziza? Motornya gimana Aziza? Sangat seru, sangat menegangkan, banyak peluang untuk Indonesia, tapi mungkin belum maksimal ya. Semoga walaupun kita dapat 1 poin, alhamdulillah harus berdoa. Semoga next match lebih bagus lagi. Dilihat dari akun Instagram ayahnya, Andre Rosiade, full tim keluarga nonton bareng Timnas Indonesia di GBK. Aziza Salsya dan Pratama Arhan juga tersenyum saat foto bareng para keponakan. Ditemui di GBK, Aziza Salsya tak banyak bicara. Namun ditemui tim Gospot secara eksklusif, ia mengklarifikasi dan membantah berita yang beredar di Instagram selama ini. Nggak, mungkin konfirmasi aja. Laporan kamu udah berkembangnya sampai di mana, Aziza? Tunggu aja, tapi semua proses hukum sudah berjalan. Bahwa berita itu memang hanya karangan atau berita yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Aziza Salsya bahkan tepis isu hubungan ia dan Arhan Pratama diduga retak karena isu yang berkembang itu. Dalam klarifikasinya, Aziza juga sebut bahwa rumah tangga ia dengan Arhan baik-baik saja. Untuk Arhan seperti apa? Tadi mainnya seperti apa? Oke, siap. Makasih banyak, Kak. Usai menonton pertandingan, Aziza sendiri sempat singgung soal kelanjutan pelaporannya. Seperti diketahui, Aziza telah melaporkan ke polisi akun-akun diduga sebar hoax sebut dirinya selingkuh. Proses hukum udah berapa akun yang kamu laporkan, Aziza? 12
12 akun. Rencananya akan dipanggil kapan Aziza? Belum tahu, nanti lihat aja ya. Sementara berbanding terbalik dengan Aziza Salsha, Rachel V-nya justru terdiam 1000 bahasa usai dirinya mengungkap dugaan perselingkuhan Aziza dengan mantan pacarnya Salim Nauderer. Saat menghadiri sebuah acara film, Rachel V-nya bahkan enggan melayani pertanyaan awak media. Ia hanya berlalu dan diam 1000 bahasa. Yang Kak Rachel pernah bilang gitu Kak, Kak Rachel, kok sekarang udah nggak berkuar-kuar lagi, apa udah selesai Kak? Kak Rachel, gimana Kak Rachel? Seperti diketahui, kabar isu perselingkuhan Aziza Salsha dengan Salim Nauderer, mantan kekasih Rachel V-nya itu, bermula dari unggahan Rachel V-nya yang mengklaim bahwa Pratama Arhan sendiri yang menelponnya dan memberitahukan dugaan perselingkuhan yang terjadi. Unggahan Rachel V-nya itu sontak membuat heboh jagat maya. Hal itu memicu reaksi netizen yang mayoritas memberikan dukungan kepada Arhan dan menyalahkan Aziza atas isu keretakan hubungan mereka. Sudah selesai apa gimana Kak? Kak bener nggak sih Kak itu Kak? Kak Rachel. Hai, selamat pagi pemirsa. Wah, ada apa nih ya? Rachel V-nya mendadak jadi pendiam. Padahal sebelumnya dia lantang banget untuk bongkar dugaan perselingkuhan Salim dengan Aziza. Apa Rachel sudah mulai jaga ucapan atau dia takut terseret untuk dilaporkan menjadi penyebar fitnah? Yang pasti nih, dengan diamnya Rachel V-nya ini membuat netizen geram. Sementara Azizanya santuy aja tuh untuk menunggu hasil penyidikan polisi terkait laporannya soal penyebar hoaks dan fitnah. Oke pemirsa, bersama saya Alicia Vita, kita akan mengupdate berita-berita selebriti paling hot pastinya di Gospot. Oke, selanjutnya Ashanty dibikin panik oleh ART kesayangannya Uceng yang katanya nih harus operasi gara-gara sakit gigi. Ricky Harun juga kabarnya sedang dirawat di rumah sakit akibat peradangan sinus. Ada kabar juga nih dari Tengku Dewi yang katanya akan gugat cerai ulang Andrew Andika. Oke, let's take a look berita selengkapnya.